semua di sini. Di sini saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam guru penggerak ini untuk Kota Bekasi di angkatan ke-11. Di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yang insya Allah apabila nantinya kita akan terapkan, ini akan berguna untuk peserta didik kita. Jadi terkadang memang kita belum menyadari bahwa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang kita lakukan itu sudah benar adanya atau tidak. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini ada pertanyaan pemantik ya. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari atau membahas saling sharing tentang budaya positif, kemudian apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, yaitu bagaimana penanganan kepada peserta didik jika terjadi suatu permasalahan atau kasus, yang dimana pastinya kasus-kasus itu pasti akan ada, karena kita sebagai pendidik itu tentunya ingin mengubah sesuatu pada benda yang makhluk hidup, yang bukan benda mati. Jadi kalau benda mati kita gampang untuk mengubahnya, atau kita gampang. Ntar saya ke situ deh, saya yang ke situ. Kalau untuk makhluk hidup pasti ada tantangan tersendiri untuk melakukan suatu perubahan. Jadi di sini ada suatu pertanyaan pemantik. Seandainya kita melakukan suatu kegiatan, cobalah kasih. Jadi misalnya Bapak Ibu itu tugasnya adalah menjaga tas. Kita analogikan dengan kita punya tas nih, pasti kita punya tas. Nah, ini menjaga tas. Coba kita bayangkan bagaimana kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tas kita. Kita menjaga benda tersebut, tentunya kalau ada barang berharga pasti kita jaga. Dengan sekuat tenaga kita akan jaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Kemudian kita punya teman nih ceritanya. Nah, mencoba dengan segala cara untuk memberikan tas kita. Jadi mencoba meminta tas kita. Teman kita itu mau dari membujuk, kemudian mungkin agak sedikit berbicara, meminta dengan cara paksa atau bahkan menggoda, bahkan menawari kita dengan uang supaya tas kita itu bisa dia minta gitu. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan memberikan enggak? Tas itu berharga nih buat kita. Tapi ada rekan kita itu yang ingin meminta tas tersebut. Saya jawab enggak. Enggak ya Pak? Alasannya di mana tuh Pak? Itu barang berharga. Salah satu contoh misalkan taruhlah ada mungkin ijazah atau mungkin emas, pilihan berlian dan semacam itu. Barang berharga benar-benar berharga tuh Pak. Tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Tidak bisa. Ya. Sekalipun Bapak di ini nih Kagak. dengan digoda Pak, dikasih berlian yang lebih mahal lagi gitu Pak. Enggak, itu berlian palsu Pak. Oh, iya, iya, Pak. Nah, itu adalah suatu bagaimana berarti kita tetap pada pendirian kita bahwa tas kita itu lebih berharga, walaupun sekalipun kita diiringi oleh atau digoda dengan pemberian yang lebih gitu ya. Nah, di sini seorang pendidik mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasannya sekarang ini budaya yang terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan anak-anak itu sudah dengan menggunakan bahasa-bahasa ajaib. Jadi mereka sudah tidak segan bagaimana menggunakan bahasa-bahasa itu yang seharusnya bahasa itu tidak digunakan. Nah, berarti kita punya tanggung jawab bagaimana mewujudkan untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep
dan menyelesaikan suatu masalah. Berarti kalau kita berbicara budaya positif akan berimbas pada disiplin positif. Salah satu tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Kenapa kita harus disiplin? Berarti ada sesuatu tujuan yang ingin kita raih atau ingin kita tuju. Berarti ada timbulnya suatu motivasi. Nah, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai tentunya. Nah, di sini mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita nih. Kalau misalkan saya mau menjadi apa, berarti kan saya harus melakukan hal-hal yang mengarah pada tujuan, tercapainya tujuan tersebut. Tidak mungkin misalkan saya mau menjadi, misalkan saya menjadi seorang dokter, kita kuliahnya tapi bukan kuliah di kedokteran misalkan. Kemudian kita mau menjadi seorang guru, tapi kita misalnya kuliahnya bukan di jurusan keguruan. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu kita bimbing untuk memang harus berperilaku baik. Jangan hanya berperilaku baik karena saya mau mendapatkan hadiah, saya mau belajar. Saya kalau nanti dapat ranking 1 sama orang tua saya mau dikasih sepeda misalnya. Berarti dia termotivasinya adalah mau ranking belajar untuk bisa mendapatkan sepeda. Nah, di sini kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Teori kontrolnya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kita sudah pasti merasakan. Tidak bisa kita misalkan memaksakan, kamu harus seperti ini, begini. Di depan kita ya iya, pasti di belakang kita di situ tidak tahu mereka akan melakukan hal yang apa. Nah, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, segala usaha untuk mempengaruhi murid pasti kita akan mengulangi terus. Kita memberikan bimbingan, kita memberikan pengarahan, kita memberikan tuntunan kepada mereka untuk mereka melakukan suatu hal yang menurut kita adalah baik itu tadi. Upaya untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu. Itu sebenarnya merupakan upaya untuk mengontrol murid secara tidak langsung. Kita mengontrol mereka menggunakan kritik dan rasa bersalah sebagai alat kontrol. Contoh, terkadang kita tanpa sadar Bapak Ibu bahwa misalkan kita gini, kamu jangan gitu nak, kamu tahu nggak kamu salah, kamu habis ngapain tadi? Ya Bu, saya keluar tadi. Jam istirahat bukan. Terus dengan mereka, kalau kamu keluar tidak ada jam istirahat, nanti ibu akan ditegur oleh kepala sekolah misalnya. Nah, itu adalah sudah merupakan sebenarnya suatu kontrol mereka ke arah identitas yang gagal, karena mereka akan dirasai takut untuk rasa bersalahnya. Oh iya, saya jadi begini, nanti guru saya akan seperti ini. Nah, perilaku memaksa itu tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat menyebabkan hubungan yang sangat tidak harmonis tentunya. Ya, akibatnya mereka akan takut pada saat kita ada, tapi begitu kita tidak ada, mereka cuek aja. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan keyakinan kelas, itu sebaiknya menghindari hukuman atau penghargaan, karena dapat menghancurkan potensi pembelajaran tentang motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini, saya akan memberikan sharing tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut ilmuwan nih ceritanya, menurut ilmuwan bahwa ada 3 alasan motivasi manusia melakukan sesuatu. Itu adalah yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena takut dihukum, dia melakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dia melakukan karena dia mau sesuatu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Dari ketiga ini kira-kira rata-rata peserta didik kita tuh mengambil langkah yang satu, kedua, atau ketiga, Bapak Ibu? Rata-rata mereka melakukan yang mana? Kemudian yang imbalan
dalam dirinya peserta didik tersebut bahwa saya harus melakukan hal yang terbaik. Rata-rata menghindari hukuman. Nah sekarang disinilah kita akan melakukan suatu perubahan, bahwasanya kita tidak meyakini bahwa anak itu harus berubah karena ada suatu hukuman. Jadi betul-betul dari dalam diri peserta didik tersebut. Nah di sini sekarang posisi kontrol seorang guru. Yang satu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, atau yang kelima manajer. Rata-rata Bapak Ibu yang kita bahas satu-satu ya. Nah, penghukum yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya guru tersebut. Jadi memang kalau tipe penghukum ini selalu mengatakan gitu. Jadi kayak saya sendiri juga ternyata tanpa sadar, bahkan ada anak yang bilang, ibu pasti bilang, ya Allah Pedro. Jadi setiap anak itu tuh gimana ya, kalau melakukan sesuatu itu ada aja gitu ya keunikannya. Jadi terucap dari saya itu selalu ya Allah Pedro, ya Allah Pedro, sampai diingat ternyata ibu nih kalau Pedro maju pasti ntar ibu bilang ya Allah Pedro. Saya ketawa di situ. Ternyata anak didik itu betul-betul ingat apa yang kita lakukan tanpa sadar kita itu. Jadi walaupun sekedar ucapan hanya seperti itu gitu ya, tidak ada suatu saya untuk mengatakan menghukum apa itu, cuma mengatakan ya Allah Pedro, itu udah tahu berarti ranahnya adalah bahwa dia adalah salah gitu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lembut tuh. Lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gak mungkin kan kalau mengatakan ibu sangat kecewa dengan kamu, itu gak mungkin. Pasti dengan suara yang lembut. Tetapi di situ ada murid ini merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya tanpa kita sadari ternyata ucapan-ucapan itu. Misalnya atau ada lagi ucapan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi murid akan merasa memiliki penilaian diri dia bahwa dia adalah tidak berharga dan telah mengecewakan orang di sekelilingnya. Ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo kamu nggak bisa begini kalau nggak ada ibu. Itu tanpa kita sadar. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berpikir dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Karena padahal satu kali kita tidak membantunya, dia akan mengatakan begitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya.
Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kita jangan heran kalau ternyata sikap anak kepada kita akan berbeda dengan kepada rekan kita. Jadi ketemu Bu Ningsih beda dengan ketemu di Sepi. Nah, kemudian yang berikutnya, pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini biasanya posisi pemantau ini akan mengatakan peraturannya apa, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. BK kali ya. Kesiswaan ini. Jadi dia berdasarkan data. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi berdasarkan data. Nah, di sini manajer. Terakhir, di manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Biasanya kata-kata kita gitu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan bagaimana memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, rata-rata nih kita di posisi mana ya? Satu, teman, pemberi rasa bersalah, kemudian penghukum, pemantau, dan manajer. Kita berusaha untuk menjadi di yang terakhir, yaitu adalah sebagai manajer. Itu yang formatnya yang kita pakai. 1, 2, 3, 4. Ini nomor 5. Ada semua 1, 2, 3, 4. Enggak ada semua ini. ya? Ya, monggo Pak. 1, 2, 3, 4. Itu yang sehari-hari kita pakai. Ya. Kemudian yang betul itu manajer. Jadi manajer itu kan orangnya. Ya. Tapi pekerjaannya itu memanage. Memanage. Jadi memanage itu seperti pupusan. Ya. Semua Jadi itu harus tahu kapan menjadi bisa kerucut. menjadi ya. Satu tujuan. Kapan menjadi sebagai teman, kapan sebagai ini. Bukan satu di posisi itu saja gitu kan. Ya. Kebutuhan dasar. Jadi di sini kebutuhan dasar hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada untuk kesenangan, ada untuk kebebasan, ada untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian untuk bertahan hidup. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Nah, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif tentunya yang kita bisa mulai untuk mencari solusinya. Nah, di sini kita mulai membiasakan bahwa kita tidak mau menjadi seorang penghukum, kita tidak mau menjadi seorang pemantau, kita tidak mau untuk menjadi seorang teman. Karena nanti kalau mereka merasa kita bukan teman, murid merasa kita bukan temannya lagi, mereka akan kecewa dan tidak akan melakukan suatu hal tersebut. Nah, berarti dibuat adanya suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bagian dari disiplin positif. Contoh, misalnya kan ini rata-rata digunakan oleh bisa guru mapel, sebenarnya bisa, tapi biasanya adalah guru kelas. Di awal ajaran kita mengutarakan beberapa poin-poin keyakinan kelas, tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam keyakinan kelas. Nah, prinsip yang digunakan ini dalam kesempatan membuat keyakinan kelas kita terhadap rata-rata kita sudah menggunakan ini ya, keyakinan kelas ada nggak? Yang berarti ini, di Sepi ada nggak keyakinan kelas ini? Harus gimana? Mungkin tidak tertuang sebenarnya, tapi sebenarnya ada, gitu kan?
dibuatkan keyakinan kelasnya gitu. Ya, datang tepat waktu, misalkan izin ke kamar mandi, bisa ibu. Jadi dituangkan sebenarnya di dalam suatu kelas itu berupa poin-poin kesepakatan kelas. Itu yang mungkin kita lakukan, tapi sebenarnya kita sudah memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau keyakinan sekolah berarti kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas. Nah, ini yang terpenting dalam menghadapi siswa. Segitiga restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan berarti anak yang bermasalah atau anak yang memiliki kasus setelah itu nanti masuk ke kelasnya lagi terkadang suka mendapat kucilan dari teman-temannya gitu. Jadi itu yang kurang ini. Nah, 3 langkah segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Yang pertama adalah validitas tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Seperti apa? Ini yang dimaksud Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Jadi maksudnya adalah bagaimana menebus suatu kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Merubah orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi itu maksudnya menstabilkan identitas itu adalah bagaimana misalnya ada suatu kasus berantem anak berkelahi. Nah, itu bagaimana menstabilkan identitasnya mereka kan ibu tahu atau bapak tahu kamu pasti pernah melakukan salah. Jadi kita udah bukan lagi kita menggunakan model apa ya? Semacam apa ya? Kita penekanan atau kita marah gitu bukan. Tapi kita ajak ngobrol, ajak sharing lagi. Dia menstabilkan identitasnya. Ya, jadi semacam kita ajak validitas tindakan yang salah. Nah, ini menemukan kebutuhan dasar yang mendasari anak berbuat salah. Jadi memahami alasannya. Jadi misalnya gini, anak itu berantem, misalnya Budi sama Tono berantem. Nah, kita sebagai guru pas di jam pelajaran kita misalnya. Nah, pada saat berantem itu kita tanya, kita panggil dua-duanya, kita tanya, kamu kenapa? Iya Bu, dia ngambil pulpen saya misalnya. Terus si Tono ambil pulpen saya, si Budi bilang, belum ngambil, dia tadi udah ngambil lapisan saya, misalnya gitu. Nah, jadi di sini, iya, Bapak tahu atau Ibu tahu, semua orang pasti punya salah. Seperti Tono sama Budi juga pernah melakukan salah. Nah, kesalahannya sekarang apa? Pasti mereka akan mengajukan pendapat masing-masing nih, mengutarakan pendapatnya masing-masing. Nah, di sini adalah validitas tindakan yang salah, mengakui bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan salah. Tapi bukan terakhir, bukan di sini terakhir titiknya, yaitu adalah setelah kita memahami bahwa iya kamu pernah salah. Nah, ini menanyakan mampu menyelesaikan dengan motivasi internal dan bertanggung jawab atas pilihannya. Terus kalau kamu sudah salah begini, sudah saling berantem begini, ini solusinya bagaimana? Langkah apa yang harus kamu lakuin berdua? Kira-kira kamu salah nggak ngambil ini? Dia pasti dia salah. Jadi bukan lagi kita kamu salah, kenapa kamu ambil? Udah bukan begitu lagi metodenya. Nggak akan mengena kalau model yang begitu. Jadi ditanyakan kembali, kita tanyakan kembali dia maunya seperti apa. Nah, setelah sudah menanyakan seperti itu, terus kalau sudah begini, langkah apa yang kamu lakukan? Ya, saya nggak akan mengambil lagi. Ya. Jadi setelah ini jangan ada lagi ya saling ambil alat tulis. Terus apa yang kamu mau lakukan? Ini berdua kamu masih sakit hati nggak? Masih ini nggak? Ada pengaruh dendam nggak? Ada sakit hati nggak? Misalkan pertanyaan gitu. Iya. Terus habis itu dia sakit kesel sih. Ya
menstabilkan identitas. Oke, kalau itu berarti kamu jangan lagi ya melakukan suatu kesalahan lagi. Itu kan sudah tidak seperti itu. Jadi ada langkah-langkah tahapan yang sudah kita tidak bisa untuk melakukan apa ya? Kayak apa ya modelnya ya, maksudnya penekanan gitu, dan udah kita ancaman gitu, udah nggak bisa sekarang itu, karena yang ada nanti mereka akan takut pada suatu hukuman, bukan perilaku yang harus dirubah itu. Oh iya saya salah ya, dengan gitu. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan tadi. Menstabilkan identitas. Jadi ya kamu salah. Ibu tahu kamu pernah melakukan suatu kesalahan. Kita juga semua, jangan kamu, bapak ibu guru juga pernah kok melakukan suatu kesalahan. Itu di situ. Nah setelah itu validitas tindakan yang salah. Terus kesalahanmu apa? Gitu. Ditanya. Nah setelah ditanya kesalahannya apa, kita tanyakan lagi. Setelah itu masih ada bagaimana perasaan kalian seperti ini. Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah itu mereka mengakui kesalahannya masing-masing, tanyakan setelah ini masih mau begini enggak? Apa yang harus dilakukan? Jadi benar-benar dari mereka, bukan lagi kita yang mengarahkan harus begini gitu. Seperti itu. Bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah tentunya membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Melakukan segitiga hubungan yang tadi, siswa, orang tua, dan guru. Jadi memang keterlibatan guru, orang tua, itu sangatlah penting. Jadi kita mulai menerapkan, memang kalau ada suatu permasalahan, itu kembali lagi kita harus berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut yang bermasalah. Jangan sampai orang tua tahunya sudah pada titik klimaks yang mereka lakukan. Berarti tidak akan nanti ada langkah-langkah yang harus dilakukan itu. Jadi ya semoga semua hubungan ini antara guru, orang tua, dan murid bisa berjalan dengan baik untuk menciptakan suatu budaya yang positif. Jadi keyakinan. Jadi bukan hanya murid, sebenarnya orang tua juga harus seperti apa? Di awal ajaran itu harus disampaikan aturan sekolah seperti ini, peraturan sekolahnya tuh begini gitu. Jadi orang tua juga akan tahu kalau anak saya kenapa Pak, anak saya kenapa Bu melakukan ini Bu. Jadi sebenarnya disampaikan juga ke orang tua poin-poin atau hal-hal kedisiplinan yang harus dilakukan siswa. Harusnya seperti itu. Nah, rencana tindak lanjut membentuk komunitas praktisi di sekolah untuk dapat menyebarkan pengaruh budaya positif di sekolah. Jadi jangan dulu ke murid, jangan dulu ke orang tua. Kita sendiri yang sebagai guru yang harus mempunyai budaya positif gitu. Jangan sampai di antara kita justru ada perasaan-perasaan yang menciptakan budaya negatif. Kita mulailah berpikiran yang positif. Kenapa guru itu melakukan itu? Oh ya, kita saling sharing aja. Kalau kelemahannya adalah di komunikasi, pasti di komunikasi. Jadi kita sama-sama meningkatkan komunikasi, tetapi komunikasi yang seperti apa juga gitu kan. Jadi memang setiap kita memiliki rekan yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi saling tenggang rasa, kemudian ya positif aja kita. Kalau toh ada hal yang kurang disampaikan, mungkin kita bisa mengubah itu melalui komunitas belajar. Kalau istilahnya adalah komunitas praktisi. Dengan komunitas tersebut kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, meningkatkan suatu kemampuan bersama. Jangan misalkan gini, oh iya karena ada beranggapan ya kita sama-sama apa ya belajar lah, intinya seperti itu. Jangan merasa saya
visi seperti itu untuk melakukan suatu budaya positif. Jadi mulai sekarang kita mulai tanamkan budaya positif yang berasal dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu. Mungkin bisa di lain kesempatan bersama sekolah dengan Ibu Siti selaku kurikulum atau Bapak Agus selaku sekolah, kita buat suatu kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah gitu. Kita mau sekolah ini arahnya kemana untuk menciptakan suatu budaya positif gitu. Jadi 3 langkah segitiga restitusi adalah validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Memang sedikit aja ini ya, mungkin kita belum terbiasa aja, tapi nantinya kita pasti akan terbiasa bagaimana kita menciptakan suatu budaya yang positif. Sudah tidak lagi nih dengan cara yang memang menurut kita mungkin tadi menghukum itu adalah lebih baik, tapi ternyata anak itu akan takut bukan karena dia berperilaku positif atau berperilaku baik, tapi hanya karena takut akan suatu hukuman seperti itu. Ya, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo. Jadi mungkin kita bisa kita buat komunitas belajar gitu kan, komunitas belajar gitu. Nah, beliau bisa kita sama-sama sharing, diwadahi setiap 1 bulan atau mid semester ada pertemuan membahas suatu peningkatan kompetensi kita, kan itu bisa. Jadi kita akan sama-sama mengkaji suatu ilmu sama-sama untuk peningkatan sekolah. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Pak Yusuf, kalau dari segi pelajaran agama itu kira-kira anak-anak gimana ya? Kalau buat dari segi pelajaran agama memang satu juga, kalau anak terbiasa itu gampang. Maksudnya terbiasa dia melakukan kebaikan, kita arahkan itu gampang. Ini terkadang anak yang tidak terbiasa gitu yang sulitnya. Mungkin yang nggak biasa mereka lakukan sehari-hari, yaitu kita mengarahkannya kayak apa gitu ya. Sulit ya? Itu ya, kalau anak yang udah terbiasa, kalau dibuat ke arah yang baik tuh mereka memang dari kewajiban itu gampang. Kalau yang saya perhatikan kayak anaknya, mungkin anak nggak terbiasa, jadi sulit buat dibawa kebaikan. Saya contoh buat kayak sholat gitu. Kalau anak udah terbiasa, memang nggak usah dioper-oper kan, kewajiban mereka tuh mereka tahu enak gitu. Ini terkadang yang mungkin yang nggak terbiasa gitu dan yang nggak terbiasa. Berarti kita bisa mungkin ya itu tadi Pak Yusuf, ada suatu keyakinan kelas bersama atau adanya suatu duta ya. Jadi ada beberapa anak yang diberikan suatu kepercayaan yang memang itu adalah anak yang memiliki perilaku yang paling unggul. Nah, itu dibentuklah suatu kelompok gitu. Nah, jadi dengan kelompok itu mereka saling mengingatkan. Itu kan nanti akan tercipta suatu budaya gitu. Ya memang ya tadi yang seperti saya sampaikan di awal, kita bukan mengubah benda mati. Kertas benda mati kita mau sobek, kita sobek aja gampang. Ini benda hidup, makhluk hidup yang memang membutuhkan suatu proses gitu. Tapi dengan kebiasaan lama-lama gitu kan, kita akan mendapatkan pasti hasilnya, dampaknya gitu. Kalau kita membuat suatu kebiasaan, makanya memang bukan hanya sekedar jadwal, ini jamnya sholat gitu kan, buru-buru yuk sholat gitu. Itu berarti mereka masih pada takut pada suatu aturan atau hukuman. Jika kita melakukan, akan mendapatkan suatu hukuman. Bagaimana sekarang kita menciptakan bahwa anak itu takut bukan karena suatu hukuman, ada suatu aturan. Takut nanti misalnya datangin Pak Edi gitu kan. Nah udah pasti nih kan, kita sendiri kalau Pak Edi udah marah ya kan. Masih biasa nggak keluar sekolah.
di zaman sekarang anak lebih nurut sama handphone, masa lebih taat gitu ya. Kalau dia jamnya handphone main, temennya udah ayo ngereng yuk, wah udah tuh ngikut tuh, berat gitu kan. Padahal nggak ada aturan tuh, kalau ngikut reng nanti dihukum, orang tua aja lewat udah. Tapi dia jalani gitu kan, karena mereka meyakini bahwa kalau mereka mengikuti itu mereka akan nyaman, mereka akan enak, mereka akan senang, mereka akan happy gitu. Jadi maka mereka gimana caranya masuk gitu, ngikut gitu kan. Kita akan buat gitu, bagaimana caranya. Tentunya kita harus menciptakan memang suatu budaya yang nyaman gitu. Mereka belajar tuh bukan masuk karena ada misi gitu kan, berarti takut karena saya misalnya gitu. Tapi saya mau belajar karena memang saya penasaran sama ilmunya gitu. Kita mau belajar apa nih kali ini gitu. Kita akan mengubah seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana menciptakan suatu budaya positif? Berarti emang dari kita dulu, dari keyakinan kita. Boleh, monggo Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ini sudah memberikan kesempatan. Memang semuanya ini sudah terungkap ya dari kita sendiri sebagai pendidik ya. Yang jelas kita itu bukan sebagai pengajar, terutama untuk SMP ini, apalagi kelas 7 itu kita kembali sebagai pendidik. Karena tadi disampaikan Pak Yusuf itu kalau anak sudah biasa ya, terbiasa, memang kita tanggung jawabnya besar. Karena mau tidak mau yang namanya terbiasa itu kalau kita ngomongkan dalam pendidikan itu pendidikan informal dari rumah, kebiasaan. Nah, ya kita tidak bisa menyalahkan siswa, tidak bisa menyalahkan guru, tapi mau tidak mau kembali lagi kalau tadi disampaikan bahwa guru pun satu tanggung jawab dengan tugas-tugasnya dan kita harus mempunyai disiplin positif, harus memberikan satu motivasi dan inovasi memang benar. Maka kami mengambil langkah dengan kebiasaan ini. Memang saya akui ya ini sudah dijalankan tapi belum berjalan. Insya Allah mudah-mudahan sudah dijalankan, belum berjalan itu karena begini, sudah ada kegiatan pembiasaan pagi untuk mengontrol anak beribadah. Artinya kita kan bersama-sama ya, kita tanggung jawab. Ya anaknya kotak-kotak, kita bisa ikut jangan seperti calo gitu. Ya, calo kan dengan kotak-kotak yang ikut naik. Itu memang benar. Lalu di samping motivasi-motivasi tadi ada 3. Kita coba lagi membuat kesepakatan kelas. Tapi tidak hanya diucapkan saja. Tadi disampaikan menggunakan konsep-konsep bagaimana kita sebagai wali kelas kita coba lagi supaya budaya positif kita mudah-mudahan berjalan. Ya minimal anak seminggu membaca sekali lah dari poster yang dibuat dari kesepakatan kelas. Mungkin kalau saya sudah menerapkan tapi tidak ditulis. Tidak ada izin di waktu jam belajar kecuali sekali. Itu kan biasanya anak itu jaga. Dan saya paham nanti sampai jam belajar tidak habis. Kenapa Bu? Ya kita kan sudah sepakat. Tapi tidak ditulis. Iya. Tapi kalau ditulis mungkin ya ada kesepakatan kelas itu kajian di situ kelas 7B namanya di waktu belajar 1, 3 kamar mandi atau izin yang kecil namanya masuk ke patung gitu ya. Nanti kan kita sama-sama jadi antara guru dengan siswa itu benar-benar sepakat apa yang kita sepakat. Jadi jangan dari pihak kita saja dari guru kan, kalau dari guru kita memberikan aturan ya, jadi anak tidak mempunyai kebebasan untuk memberikan pendapat, tapi kita sepakat bagaimana kalau dengan cara itu ya bisa tidak kita atur. Itu luar biasa. Jadi itu akan itu udah langkah hebat ya menurut saya. Dan berarti ibu sebenarnya sudah menerapkan suatu kesepakatan gitu. Karena memang mungkin tinggal dituliskan gitu, tapi ibu sudah melalui langkah itu. Anak ini nanti akan tidak lagi bertanya gitu kan, kalau misalnya ini udah lagi udah nanti sudah tercipta satu budaya. Berarti kalau pelajaran Bu Siti bahasa pasti mereka nggak akan izin. Iya, mereka nggak akan izin mengurangi untuk mereka sering-sering keluar kelas, jadi bisa fokus dalam belajar. Betul Ibu. Betul ya. Kalau
Iya. Kalau mendata itu saja. Iya betul. Jadi yang memang sih tidak mudah, tidak bisa semudah dari telapak tangan ibaratnya ya. Ini memang memakan waktu beberapa membutuhkan proses. Apalagi kita tahu tadi itu juga sudah disampaikan lingkungan keluarga. Makanya tadi segitiga puncak ini utama. Iya. Jadi bisa anak, orang tua, sekolah. Ya, jadi sudah kalau dulu mungkin kita atau saya sendiri berada lingkungan sekolah, kalau misalnya kita melakukan suatu hal apa, orang tua nggak, maaf ya, bahkan bukan membela kita gitu, membela guru. Kalau sekarang kita berada di zaman yang sudah berbeda, nah jadi memang sering-sering memanggil orang tua, komunikasi, kita berkolaborasi sama orang tua itu bukan hal yang dianggap bawel atau enggak gitu. Kalau menurut saya sih, jadi diwadahi kembali lagi dari kelasnya itu mau ada kesepakatan kita, yuk mam kita sekedar sharing ya, kan kita ada kelas nih, yuk kita kumpul sekedar sharing gitu kan ya. Saya pernah sudah melakukan hal itu. Kalau setiap pembagian rapot itu saya nggak langsung bubar, pasti saya kumpulin. Ibaratnya kita kumpul ya mam sebentar, kita sharing yuk gitu. Walaupun kumpulnya di tukang bakso, benar itu saya pernah dapat loh. Jadi atau kumpul di suatu ruangan, yuk kita gimana nih mam, kita evaluasinya selama 3 bulan ini atau 1 semester ini bagaimana menurut semua gitu. Ya paling gini dulu atau apa, oh iya gitu ya, itu kan sebagai satu masukan kita. Nah jadi akan timbul trust, kepercayaan dari orang tua kepada sekolah gitu, dan kitanya memang kembali lagi komunikasi gitu. Jadi sudah berbeda zamannya gitu, udah bukan zamannya dari sekolah saja gitu, padahal memang harus membutuhkan orang tua. Ya tadi mungkin poin apa tadi, tujuan dari sekolah kita bisa berikan ke orang tua. Jadi orang tua akan tahu, oh iya tujuan sekolah itu begini ya. Jadi akan mendukung mau tidak mau dalam proses mencapai tujuan tersebut. Gitu. Kalau itu kita sampaikan, orang tua pasti akan mengatakan, ya gimana ya, emang anaknya udah susah bu, digelanginnya mau gimana ya, gitu kan. Pasti akan terakhir seperti itu. Jadi kalau dari awal kita ajak kolaborasi, kita kumpulkan, kita sharing, itu pasti akan keluar tuh. Jadi kayak kemarin itu kayaknya udah ada beberapa orang yang menanyakan hal itu, wah ada nggak evaluasi? Kalau nggak salah saya ingat seperti itu. Ya, Pak ini ingat nggak? Ada orang tua yang menanyakan ini nanti ada nggak kapan gitu evaluasi dalam setiap kegiatannya? Ingat nggak Pak Edi? Sempat gitu. Ada kan Bu? Ada Pak orang tua yang menanyakan begitu, gitu. Kegiatan gitu. Apakah setiap pokoknya mereka menanyakan perilaku ya Bu ya. Nah itu kan berarti memang orang tua membutuhkan suatu komunikasi gitu. Kembali lagi memang kepada komunikasi atau kesepakatan dari keyakinan dari sekolah itu tadi. Insya Allah pasti kok akan tercipta suatu budaya. Jadi kan orang anak juga kan kalau misalkan ini dengan orang tuanya kita, jadi kontrolnya bukan hanya dari guru aja, jadi dari semua pihak. Itu udah suatu kemajuan Pak. Bagus, itu udah suatu kemajuan Pak. Ada orang tua yang bertanya, di dalam setiap kegiatan itu ada nggak evaluasinya? Berarti itu kan ajak ngomong, diskusi, kumpul. Itu udah luar biasa Pak angkatan yang sekarang itu loh. Kalau saya boleh juga kan udah dirapot ya, itu menanyakan tentang perilaku anak. Malah Bapak itu memberikan contoh. Contohnya begini, anak masuk sholat ke masjid, baik, itu baik, pakai baju rapi, pakai peci. Keluar dari masjid, sudah keluar kata-kata yang tidak baik. Apakah dengan kata-kata itu bisa bercurah tidak selama dia sekolah di sini? Jadi tentang mungkin yang biasa bicara dengan kaki itu ya, mungkin di rumahnya biasa, apakah ada perubahan atau tidak gitu. berarti memang adanya suatu indikator tadi kita buat suatu capaian gitu untuk dari segi perilaku bagaimana gitu ya. Nah itu mungkin bisa disampaikan poin-poin tadi. Karena saya menilai itu perilaku. Iya. Itu jadi nanti disampaikan. Iya. Jadi
Jadi nanti setelah itu dievaluasi, dipanggil kan, pemanggilan, pembimbingan, pengarahan. Kok kamu ini datanya begini-begini gitu kan, orang tua panggil. Jadi nanti suatu saat ada sesuatu hal yang terjadi itu apa namanya klimaksnya tadi ternyata melakukan suatu tindakan yang sudah di luar kemampuan kita kan, jadi nanti nggak kaget gitu orang tuanya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kita sudah melaksanakan, kita belum pada dibuatkan terstruktur, belum terstruktur. Kita sudah belum kerja tapi belum terstruktur. Jadi tidak ada bukti betul. Ada bukti, ada seperti ya itu. Gimana Pak Amin, Pak Neto, Mas Evi, dan enggak kira-kira kita dalam seri. Ya Pak, kapan Pak kita bentuk komunitas belajar? Jadi belajar itu nggak awal ajaran baru aja gitu. Kita yuk, luangkan gitu waktu. Jadi kan kita gimana ya? Memang zaman kan makin lama makin adanya peningkatan, perkembangan gitu. Kita nggak bisa, kita nggak mungkin bisa menutup mata kan adanya perubahan zaman, perkembangan zaman, nggak bisa gitu. Zaman saya dulu udah nggak kena. Saya jamin udah nggak kena. Zaman saya dulu begini-gini udah nggak kena. Saya nih masih apa ya istilahnya ya? Itu kan pernah ikut pelatihan tuh sekolah anak ya. Dalam memberikan hukuman, ibaratnya udah nggak boleh ya. Akhirnya dalam sekolah anak kita istilahnya Udah nggak ada hukuman. positif ya. Iya, udah nggak ada hukuman istilahnya. Iya, di sini positif. Nah itu ibaratnya saya masih apa ya, masih belum ada secara spesifik sebenarnya hukuman itu seperti apa sih di sini positif ini. Jadi ya belum ada kebayangan apa seperti ini apa seperti itu gitu. Iya. Jadi kalau mungkin pernah apa mempraktekkan atau gimana atau secara langsung seperti ini. Kayak contoh kan kalau anak-anak di sini lambat misalkan jam sekolah itu itu udah nggak ada lagi tuh. Kalau setelah anak udah nggak boleh kan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia terapkan secara di sini positif itu gimana? Nah kalau untuk contohnya gini ya, misalnya tadi anak membuang sampah sembarangan, kita udah bukan hukum lagi mereka lari 5 keliling, lari 2 keliling gitu, enggak. Tapi konsekuensi. Jadi bukan hukuman sekarang, adalah konsekuensi. Jadi kalau kamu membuang sampah sembarangan, konsekuensinya kamu harus mengambil sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah. Jadi sekarang bahasanya bukan lagi suatu hukuman tapi konsekuensi. Tanggung jawab. Jadi nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, itu adalah tanggung jawab gitu. Jadi konsekuensinya begitu. Nah kalau misalkan tadi terlambat atau apa gitu ya, berarti misalkan kita gunakan segitiga restitusi ini dulu. Kita harus punya data tadi. Dia sudah berapa kali nih? Atau kita, nah dari segitiga restitusi ini kita kan pertama adalah kalau kita sedangkan kesalahan. Kamu kenapa terlambat? Pasti anak melakukan suatu kesalahan. Atau pasti ada suatu hal. Kenapa gitu terlambat gitu ya. Ditanya. Tapi kan kita ada data nih. Nah setelah itu misalkan kali ini menurut kita dia memang kesiangan karena malamnya main game sampai jam 2 gitu kan. Nah dia kan mengakui, dia misalkan kenapa kamu terlambat hari ini? Ya kesiangan Bu, karena saya tadi malam begadang. Kenapa begadang? Main game. Oke, kita kembalikan gunakan ini. Kita akan menyampaikan Bapak atau Ibu juga pernah gitu siangan, pernah juga begadang gitu. Tapi kembali lagi kita harus ada tanggung jawab pagi. Kalau kita siap begadang sampai malam, berarti kita harus siap konsekuensinya bangunnya juga lebih awal lagi karena kita ada mau ke tujuan. Nah tadi berarti kamu salah atau enggak? Nanti kalau dia mengakui salahnya, besoknya harus bagaimana? Emang sedikit apa ya? Membutuhkan proses. Jadi begitu nanti dia jawab oke, berarti kamu dibilang lagi nggak? Nah ini harus kita sampaikan data ini ke orang tua. Kita tanyain juga karena ada juga yang lebih miris lagi orang tuanya yang terkadang sering
kenapa dia kesiangan. Itu karena maaf orang tuanya bertengkar lah malamnya, jadi saya nggak bisa tidur gitu. Itu ada loh yang terjadi gitu. Ya contohnya Bunga di kelas sepi-sepi, nggak pernah saya masuk itu dia ada pelajaran saya. Ketemunya adalah kemarin pas dia mengantarkan sesuatu ke sini. Saya sampai nggak tahu mukanya yang mana gitu kan. Kalau saya kan memang orangnya kalau nggak ada pasti saya tanya. Dari dulu memang kalau misalnya anak saya ada sesuatu, saya bertanya sama temannya, rumahnya mana? Jauh bu, dekat stasiun Cakung. Oh, saya tandai sekali, 2 kali, 3 kali, oh gitu. Nah itu ternyata dari temennya, maaf, memang bermasalah dari laporan wali kelasnya juga kan bermasalah. Dia orang tuanya pisah, yang di Sepi ya, tinggal sama bapaknya sudah punya ibu baru dan anaknya ini ya pasti merasa kurang kasih sayang gitu, pasti itu. Jadi kita diselusuri. Nah di situ kita datangin ke rumahnya, ke orang tuanya. Seringkali tuh Pak Edi yang sering saya seret-seret kalau ke rumah orang tua murid sampai kemarin ke siapa ya Pak yang terakhir ya di kontrakan yang dekat kemarin kita gerak jalan itu. Saya sampai lupa, Pak Edi malah yang ingat, itu loh yang waktu itu kita ke rumahnya siapa itu ya? Mana ya? Udah lulus ya Pak? Udah lulus ya. Jadi karena saya memang merasa saya itu penasaran kalau sampai sekali 2 kali anak itu nggak ada, bahkan udah 3 kali, pasti saya samperin gitu, kemana gitu kan. Tapi ada yang disayang. Nah itulah berbeda-beda. Suatu tanggapannya yang berbeda. Jadi ya kembali lagi kalau sudah di level orang tuanya tidak mendukung, ya sudah. Terserah lah ya mau ini. Jadi kita perhatikan. Jadi memang sekarang udah kalau anak udah bukan satu hukuman, menggunakan yang konsekuensi. Jadi sampai mereka menyadari hal itu salah. Tapi dari mereka sendiri, jangan kita mengatakan kamu tahu nggak kamu salah. Jangan terucap dari kata kita dia itu yang salah. Biarkan mereka yang mengucapkan bahwa mereka yang salah. Contoh misalnya sampai di kelas 9 yang atas itu 9 kan ya, itu sampai saya bilang mereka masih pada ngobrol, saya diemin. Kalau saya ngobrol, bisa diem nggak? Udah saya jangan menggunakan kata itu. Udah, saya diemin, dia diem. Yang mau belajar silakan belajar, yang kamu di luar. Ini sih nggak mau, apa silakan aja. Kita semua nanti. Gitu. Jadi akhirnya udah tuh kondusif. Rame lagi misalnya, udah mau lagi. Apa di luar gitu. Itu nggak kunci gitu. Jangan belajar. Ya. Aduh. Iya. Berarti lembut itu tadi. Wih, iya sebenarnya kita tuh udah menerapkan, Pak. Cuma ya itu tadi, belum terstrukturnya. Udah, kalau ujung-ujungnya kalau kita yang gerak juga ya, repot juga kalau terjadi gitu. Memang udah nggak ini, nggak bisa. Gitu. Atau ditanya, kamu terlambat, kamu konsekuensinya mau apa? Jangan berdasarkan kita. Jadi udah juga bukan berdasarkan kita lagi. Hukum lari atau berapa tadi yang Pak Amir sampaikan. Enggak, ditanya, kamu maunya apa? Udah itu aja yang kita lakuin. Begitu lagi, gimana hukumannya lagi? Tapi langsung bertingkat, jangan yang lebih rendah. Kalau lebih rendah mah nanti dia akan merasa nyaman dengan perilaku yang tidak baik itu. Peningkatan terus, iya, enakan jatuhnya. Gitu. Ya, Bapak Ibu, gimana? Kalau saya nambah ini, mungkin ke depan belajar atau pendidikan itu kan butuh proses ya, Betul. jika butuh berubah. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi sebenarnya ini kerja kolektif, termasuk kepala sekolah. Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Termasuk kepala sekolah yang tadinya itu yang paling nggak bisa dipakai, yang dipakai manajernya, itu ada ya. Ada. Jadi bisa memanage. Walaupun di ujung sana ada daun kering 1 biji, minimal bagus tahu. Maksudnya bukan daun keringnya, tapi masalah apapun sekecil pun itu. Kemudian kerja kolektif itu, aturan itu sudah bagus sebetulnya. Dan disiplin juga menurut saya banyak ininya, misalkan disiplin waktu, disiplin membaca, belajar, disiplin apa saja. Nah ini mungkin yang bisa mendukung mungkin butuh stiker. Jadi salah satu stiker itu gini, salah satu contoh yang pernah dihilangin.
hormati guru dan kedua orang tua. Sekarang kalau Gani itu sama saya dianggapnya teman, malah cukup balik. Jawabannya apa saya? Songong, kan gitu. Itu nggak komunikatif gitu. Stiker-stiker itu yang sifatnya itu yang sendiri, yang ada hubungannya dengan budaya. Dan salah satu contoh kemarin, saya setiap kelas kalau piket hari Senin kalau nggak upacara apa ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, begitu datang sholat duha, begitu. Dari Sabtu, Senam, itu kan bisa undang-undang. Tapi sampai saat ini juga nggak. Itu proses ya Pak. Itu proses. Ya. Salah satu Kolaborasi. Salah satu contoh gini. PAC. Ada anak SD karena di SD itu nggak ada tempat sholat, ngumpet di sini. Main kata umpet di STM, ya memang di sana nggak diajarin sholat selama 6 tahun. Di sini diatur sholat, itu berontak dulu itu. Nah kembali lagi, ini kerja kolektif, silakanlah masing-masing guru cara metodenya keterangan itu termasuk wali kelasnya. Kalau nantinya ujung-ujungnya gini, walaupun kita honornya beda-beda, insya Allah ke depan lebih baik. Amin, amin ya doanya. Bisa diwujud. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas masukannya, kita sharingnya. Mungkin ini hanya kesempatan formalnya, tapi setelah ini mungkin kita bisa sharing bersama di luar dari kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya untuk pengimbasan disiplin atau budaya positif untuk saya ucapkan sekali terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Pak Agus, Bu Siti, selaku guru, Amin, Pak Yusuf, Bu Sepi, Pak Rito, Pak Edi, Pak Ustadz Bohori, saya ucapkan sekali terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan banyak dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.